Pada belum aktif lagi? Ya, 38 berarti 9 lagi belum gabung. Pada kemana ini mahasiswanya nih? Harusnya duluan ya, dosennya yang menunggu harusnya ini mahasiswa. Malah dosennya apa? Mahasiswanya menunggu harusnya ya. Malah dosennya yang menunggu ini. Ya. Oke, silahkan dimulai dengan doa. Siapa yang mimpin doa? Saya, Pak, Ya. kepada teman-teman semua, sebelum memulai perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Dapat dicukupkan. Oke, terima kasih Lukman ya. Baik. Masih juga ada 6 ya, belum gabung. Oke, dan banyak juga yang mematikan video ya. Mungkin karena sinyal atau karena memang eh, webcamnya tidak mendukung ya. Tapi ya tetap ya namanya dosen suka kalau mahasiswanya, kalau pas dosen yang on ya mahasiswanya on juga gitu. Itu tetap itu ya. Ya, sebagian besar sudah saya kenal, sebagiannya belum atau lupa ya. Nama Sita ada dua ya, Dian sama Sita siapa itu? Iya Pak, pindah. Maksudnya pindah gimana? Ada dua Sita apa satu Sita tapi dua nama? Satu orang Pak, tadi pindah dari HP ke laptop. Oh, oke. Pindah dari HP ke laptop. Ya, sip. Nah, berikutnya saya akan menyampaikan ya materi yang kedua yaitu adalah tentang aljabar matriks dan vektor acak yang sudah tentunya diberikan ya bahannya PPT-nya maupun videonya yaitu durasinya ternyata panjang ya memang banyak materinya. Nah, di sini saya akan menyampaikan poin-poin penting ya. Jadi meng-highlight lagi. Tentu kalau saya nyampaikan di sini kalian belum membaca atau menyimak ya, membaca atau menyimak, tentu kalian akan bingung karena ini sifatnya adalah apa? Pendalaman gitu ya. Karena sifatnya pendalaman. Dan harapan saya tugasnya dikerjakan ya. Tugasnya dikerjakan untuk masing-masing orang, bukan diserahkan kepada beberapa orang ya. Nah, kalian sebagai mahasiswa punya hak yang sama untuk bisa. Jadi jangan serahkan yang bisa hanya kepada beberapa nama. Ya, mahasiswa jangan biarkan sudahlah yang bisa biar dia. Ya, saya nggak bisa nggak apa-apa, jangan begitu ya. Itu berarti Anda telah menyia-nyiakan waktu. Ya, nah kuliah ini harus nunggu sekian jam ya, menyimak dosen, belajar. Tahu-tahu menyerah begitu saja, menyerah begitu saja ya. Menyerah begitu saja. Ya, misalnya kalau ada saya kasih tugas ada berapa itu poin? Ada 12 poin. Kemudian dibagi tugas kelompok ya, satu kelompok ada 6 orang. Udah ya, kita kerjakan dua-dua ya, gitu ya.
Kita kerjakan dua-dua ya, gitu ya. Nah, apalagi kalau dibagi lagi, udah per kelompok 2 ya, gitu kan. Nah, per kelompok 2, satu kelompok ada 5 orang, jadi yang ngerjakan 1 orang atau 2 orang. Yang tiganya gimana? Yang tiganya nebeng. Nah, itu akhirnya mahasiswanya bisanya jadi hanya bisa sebagian-sebagian. Kemudian hanya sebagian kecil, ya, hanya sebagian kecil yang bisa. Harapannya tidak begitu, itu gagal nantinya mau kuliahnya ya. Jadi kuliahnya itu gagal nanti jadinya ya. Masa dari 38 mahasiswa yang bisa hanya 5 atau 6. Karena ya saya mata kuliah APG itu dari tahun ke tahun yang nilainya bagus itu beberapa saja ya. Hanya 4 orang, 3 orang itu yang nilainya memang sudah di atas 90, yang lainnya bawah banyak gitu ya. Jadi saya jadi berpikir ini karena apa gitu ya. Ya mungkin karena mahasiswa merasa berat dengan APG, ya merasa berat sehingga karena merasa berat jadi dilepas. Ya sudah, saya lepas saja ya. Nanti kalau pokoknya saya masuk, saya kerjakan tugas, saya kerjakan ikut ujian, nah udah dapat C, tidak apa-apa gitu. Itu namanya melepas itu ya. Dapat C, kalau semua dapat C kan gagal, DO pasti itu ya. Jadi kalau semua mata kuliah C itu udah DO itu ya. Ya, ya, ya. Meskipun ya akan ditutup sama mata kuliah yang lain. Saya suka misalnya yang lain, yang kayak manajemen, misalnya kemudian pendidikan agama, saya A misalnya gitu. Sukanya begitu-begitu ya. Bukan meremehkan, bukan meremehkan, tapi kemudian jadi ya, ya sama-sama diberi waktu, sama-sama diberi modal, tapi kemudian tidak dimanfaatkan baik. Ya, jadinya waktunya merugi ya. Jadi yang saya harapkan, maksud saya adalah setiap soal minimal tugas yang diberikan itu dipastikan bisa. Saya memastikan bahwa saya bisa mengerjakan semuanya itu ya. Nah, kalau yang belum bisa, yang mana belum bisa, saya akan upayakan bisa belajar mandiri. Itu yang paling bagus. Jadi bisa memecahkan masalahnya sendiri itu bagus. Karena itu akan ya dampaknya akan lekatnya akan kuat daripada dikit-dikit nanya, dikit-dikit gimana ini, dikit-dikit ya bantu dong. Nah, dikit-dikit bantu, akhirnya semuanya bantu ya. Kalau bisa diselesaikan sendiri ya, karena kan sama modal kalian itu sama. Jangan hanya yang menyerahkan ke beberapa nama ya. Karena itu cenderungannya begitu. Beberapa namanya nilainya di atas 90, yang lainnya di bawah 50 ya. Nah, jadi dipastikan tuh setiap soal, setiap nomor itu bisa. Wah Pak, jangankan yang ditulis di situ Pak, semuanya saya kerjakan. Itu bagus lagi itu hebat itu ya. Ya, ya, jadi melakukan yang lebih daripada yang lain. Nah, itu siapa dia namanya? Nah, ada lah mungkin di antara mahasiswa itu yang begitu tuh. Ya, ada. Dikasih soalnya 10, dia ngerjakannya 30. Ada yang begitu. Tapi ada juga yang dikasih 10 ngerjakannya 1. Ya, kenapa? Bagi-bagi tadi, ya. Bagi-bagi tadi itu males jadinya, apalagi nggak kerjakan sama sekali. Nah, itu ya kan. Kadang dosen nggak bisa menjangkaunya, nggak bisa, nggak tahu, ya, nggak bisa menjangkau mana yang mengerjakan, mana yang tidak, nggak bisa menjangkau, ya kan, nggak bisa menjangkau. Apalagi seperti ini ya, ngoreksinya berat ya, ngoreksi file itu nggak mudah ya, enak ngoreksinya paper gitu enak gitu. Kalau ngoreksi file itu kadang udah sakit dulu matanya gitu ya. Nah, apalagi tulisannya nggak jelas dibaca, nah udah payah lagi itu ya. Ya. Ya, sehingga saya memang tidak mengumpulkan tugas ini. Tugas-tugas mungkin jarang saya ingin kumpulkan, karena saya kumpulkan kadang-kadang saya nggak baca juga gitu. Ya kan? Ya kan saya nggak mampu membaca semuanya. Ya, makanya
Udah untuk kalian aja ya. Jadi bisa tidaknya itu 90% lah kalian gitu ya. 90% ya, jangan ngandelin kuliah saja ya. 90% lah kalian. 10%-nya untuk kuliah ya. Nah, itu ya. Jadi kan yang ngandelin kuliah tidak belajar, dapatnya hanya 10%. Ya, tanpa belajar, tanpa mandiri, belajar mandiri hanya 10%. Ya. Apalagi yang sulit kayak APG, Statmat, ya kan, hanya 10% yang didapatnya. Ya, gitu. Ya, saya siapkan dulu ininya, lembarannya. Saya waktu S2, ya, saya waktu S2. Nah, saya ranking 1. Ya, saya mungkin pernah cerita apa belum, nggak tahu saya. Ya, saya ranking 1. Saya anaknya berapa waktu itu? Saya sudah punya anak 3. Anak saya 3 kecil-kecil. Sibuk nggak punya anak 3 kuliah S2? Sibuk nggak? Sama kalian sibuk mana? Sibuk saya Pak, kan saya belum punya keluarga tapi sibuk. Sibuk apa? Sibuk apa? Organisasi A, B, C, D. Saya juga dulu organisasi A, B, C, D. Jangan salah ya. Saya juga aktif organisasi ya. Jadi eh, kuncinya saya ranking 1 di antara mahasiswa S2, master gitu. Kenapa? Ya, ternyata saya adalah apa ya? Bukan cerdas lah, biasa saja ya. Apalagi punya anak begitu kan, urusannya pasti banyak. Kita lagi belajar, anaknya nangis. Ya udahlah, coba kalian bayangkan aja lah begitu. Ya, anaknya lagi pop boy ya kan. Meskipun ininya lagi pop, meskipun gitu, tapi ya kadang-kadang kita juga yang bersihin itunya, ya kan, kadang-kadang yang bersihin. Ya, saya amati itu karena saya bisa mengambil waktu, bisa memanfaatkan waktu. Iya, padahal teman-teman S2 saya itu masih beberapa di antaranya yang masih bujang, belum berkeluarga. Ternyata saya dengan keluarga, saya jadi bersama-sama keluarga, ya, saya duduk bersama mereka, kadang-kadang bercanda, terus habis saya kerjakan soal-soal. Dosen tidak menyuruh saya mengerjakan soal, saya kerjakan sendiri soal-soal itu. Nah itu, jadi saya pengalaman masalahnya. Saya pengalaman menjadi mahasiswa. Makanya saya ngomong sama kalian supaya jangan jangan kamu bilang saya nggak punya pengalaman. Saya punya pengalaman. Ya. Ternyata saya mengerjakannya lebih terlatih daripada teman-teman. Buku-bukunya itu saya soal-soal saya kerjakan sampai tumpukannya banyak. Mungkin teman-teman ada yang kerjakan tapi beberapa. Nah itu bukan disuruh sama dosen, enggak. Saya nggak disuruh sama dosennya. Dosennya malah S2 malah sama sekali membebaskan mahasiswanya. Gitu. Kita kerjakan terus. Jadi sambil bersama keluarga saya kerjakan. Liburan ya kadang jalan-jalan, habis jalan-jalan di rumah kerjakan lagi. Gitu. Nah, dan itu merasa nikmat. Coba kalian bisa nggak begitu tuh merasa nikmat? Bisa nggak? Kalau bisa saya jamin kalian pasti pintar. Ya. Saya jamin nilai kalian tuh IPK-nya tinggi tuh. Kalau bisa menikmati belajar. Ya. Kalau kalian bisa menikmati belajar, saya jamin itu yang IPK-nya di atas 38. Ada nggak yang di IPK-nya di atas 38? Ada. Ya, ada. Ya, orang tipe-tipenya berarti tipe-tipe suka belajar dia. Ya. Saya nggak percaya kalau di PK-nya di atas 38 nggak pernah belajar. Tunjukkan orangnya. Saya akan telepon pribadi dia, ya kan? Ya, pasti suka belajar gitu loh kan. Meskipun belajarnya ya nggak harus berjam-jam meskipun, tapi jelas dia suka suka belajar, menikmati belajarnya.
Ya, gitu. Ya. Nah, oke. Maksud saya itu nikmatilah belajarnya, nikmatilah tugas-tugasnya, jangan merasa berat. Ya. Kadang-kadang mahasiswa sudah melihat APG-nya berat, akhirnya nggak mau belajar, ya kan? Karena merasa berat. Mungkin di antara daftar mata kuliah yang ingin tidak dipelajari oleh mahasiswa STIS, ya, di antara list mata kuliah mungkin ya, itu APG kali itu. Melihat dosennya galak-galak, ya kan, killer-killer gitu. Kemudian berat mata kuliahnya susah, ya kan? Nah, itu harus dirubah, mindset seperti itu harus dirubah, ya. Eh, Kalian akan mahir statistika kalau kalian mahir peubah ganda. Ya, nggak mahir peubah ganda nggak bisa mahir statistika. Ya, oke. Ya kenapa? Ya karena peubah ganda adalah kelanjutan metode statistika. Ya, Bapak pagi-pagi udah ngomong terus. Nah, kalau nggak ngomong, dosen tugasnya kan ngomong. Dosen tugasnya apa? Ngomong. Ya, lah kalau nggak ngomong apa terus? Diam saja. Terus diam ya udah kita kuliah yuk. Diam saja. Enggak lah, ya dosen ya banyak ngomong, ya kan? Banyak ngomong supaya kenapa banyak ngomong? Ya mungkin dia punya pengalaman-pengalaman tadi apa yang ingin dibagikan pada mahasiswanya. Jadi ada keinginan dosen pada mahasiswanya. Saya pun ingin kalian itu ingin seperti ini, seperti itu. Ya. Kenapa? Karena saya pernah jadi mahasiswa. Lebih lama saya daripada kalian jadi mahasiswanya. Ya. Tantangannya saya sudah dapatkan itu dari mulai S1, S2, S3. Coba bayangkan. Saya pengalaman gitu. Makanya saya banyak ngomong jadinya kan gitu. Dulu waktu saya mahasiswa gimana Pak? Waktu Bapak mahasiswa diam kayak kalian gini diam aja di kuliah di kelas gitu kan. Diam aja ngeliatin mahasiswa, ngeliatin dosennya. Dosennya yang ngomong. Ya. Saya waktu itu diam aja. Persis kalian begini ini. Ya. Nah, tapi kan dulu ketemu di kelas ya. Sekarang dulu saya nggak pernah begini-begini kuliahnya ya. Memang saya termasuk dosen yang cerewet. Ya, saya itu ngomel terus ya, ngomong terus itu. Saya tuh termasuk yang cerewet. Yang cerewet itu nggak harus perempuan ya. Eh, ya. Oke, saya share gini ya. Oke, saya akan menyampaikan, akan mengulang lagi, kita mengulas lagi hal-hal poin pokok ya di antara materi yang ada, yang panjang durasinya itu ya. Nah, kuliah ini ya sejam lah atau sejam setengah lah. Kemudian resumenya kalian tentu siapkan ya, kalian udah dikasih waktu sejam, ya kan? Kalian udah dikasih waktu sejam awalnya kan, 1 jam di depan kan. Itu untuk apa? Itu apa tadi? Kalian ngapain tadi? Sejam tadi, jam setengah 8 sampai setengah 9 tuh ngapain? Hei, ngapain tadi? Ya? Nunggu kuliah Pak, nunggu kuliah sejam. Bukan itu maksudnya. Ya, maksudnya setengah 8 tetap mulai kuliah. Kalian belajarnya, pintes rumah, ya kan? Kemudian belajar intinya yang ulang baca bukunya macam-macam itu intinya ya.
Bukan nunggu sejam kemudian mulai setengah 9 juga mulainya setengah 9. Ya, nggak dapat kalau begitu ya. Nggak dapat kalau begitu ya. Ya, iya. Ihza itu yang mana sih? Saya dulu namanya Ihza itu. Coba buka Ihza. Mana orangnya? Ihza. Ihza. Lagi jangan-jangan dia. Ya, Ada Pak, ada Pak. coba buka ininya, videonya. Sebentar Pak. Sebentar, cuci muka dulu Pak. Sebentar, cuci muka dulu. Eh, atau apa lagi? Apa dulu itu? Dia. Nah, itu. Oh, itu Ihza. Ya, oke. Hmm. Ini ada mahasiswa yang ulang tingkatnya enggak? Ada, Pak. Hah? Enggak ada kan? Ada, Pak. Ada Pak. Ada. Satu. Ya. Ya. Oke. Enggak apa-apa, enggak usah sebutin nama ya. Nah, ya, harus apa ekstra hati-hati yang mengulang ya. Nah, sekarang aturannya kan lebih ketat ya. Jadi nggak boleh nggak ikut ujian, nggak boleh ya. Siapa yang nggak ikut ujian, dia jelas langsung nggak ngelihat lagi nilai yang lainnya ya. Itu aturan terbarunya begitu. Nggak masuk 2 kali tanpa izin itu udah nggak bisa ujian ya. Hati-hati. Nggak masuk sekali tanpa izin nggak jelas. Nah sekarang itu nggak masuk itu kalau nggak turn in ya, nggak turn in itu nggak masuknya, lupa, tahu-tahu besoknya baru ingat. Nah sudah dianggap nggak masuk itu ya kan, baru ingat itu besoknya ya kan, dikira dia sudah turn in, makanya dipastikan udah turn in ya. Sekali nggak masuk kemudian beberapa kali turn in-nya terlambat, nah udahlah ya, alamat dia tidak bekerja di BPS ya, alamat bekerja di tempat lain. Pak nggak apa-apa Pak, nggak di BPS, di mana kamu? Ya di tempat lain Pak ya kan, di tempat lain ya nggak apa-apa kalau memang sudah begitu ya. Oke. Ini kan mahasiswa SD ya, SD sekolah dasar ya. Sain apa data ya, sain data ya, ini harus kuat statistiknya ya, harus itu kuat. Statistika dan komputasi ya, itu 2 hal yang kombinasi yang luar biasa itu ya. Di sini itu tempatnya, di sini itu ya, statistika ya, statistik terus computation. Ini tempatnya di sini nih ya, tempatnya di SD ini, nggak ada alasan ya. Kalau SI agak-agak inilah, dia kuatnya di sistem ya. Kalau ini tempatnya di sini ya. Nah, apalagi kalau mau ke data besar gitu ya, maka ya APG menjadi pondasi penting ya. Oke, dalam hal ini ya, pada hari ini kita akan sampaikan materi tentang ya butir-butir penting ya. Yang pertama ingin saya sampaikan mengenai konsep jarak ya, konsep jarak atau distance ya. Ada beberapa jenis banyak ya. Ya.
ada Mahalanobis, Euclidean, ada Manhattan, ada juga jarak untuk data kategorik ya. Itu data kategorik sekarang bisa dihitung jaraknya ya. Nah, jarak ini untuk apa sih sebenarnya nantinya? Ini nanti diarahkan ke untuk ukuran-ukuran penyebaran. Deteksi outlier ya. Kemudian untuk menentukan dekat jauh tidaknya karakteristik ya. Itu dengan konsep jarak. Artinya makin panjang jaraknya, makin jauh jaraknya, berarti makin beda karakteristiknya ya. Makin beda karakteristiknya. Ini yang dibahas ada Euclidean distance ya, ada kemudian Mahalanobis distance. Ya, Mahalanobis. Nah, Euclidean distance itu adalah jarak yang konsep jarak di mana masing-masing ordinatnya punya kontribusi sama terhadap besaran jarak itu. Jadi kalau misalnya P ya, P itu adalah koordinat X1, X2, maka jarak origin ya, jarak originnya dengan menggunakan Euclidean distance ya, jarak originnya itu adalah akar dari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah, antara keduanya ini dianggap punya kontribusi yang sama terhadap besaran jarak ini. Beda dengan Mahalanobis distance ya, sama-sama begini tapi jaraknya ya itu diboboti oleh ragam. Iya, nah ini yang kemudian kontribusi antara keduanya ini bisa berbeda terhadap besaran jarak tergantung ininya ragamnya. Nah itu makanya kemudian karena ini kontribusinya sama, maka kalau dibuat visualisasi penampang itu berupa penampang lingkaran. Lingkaran itu sudutnya dianggap sama semua. Beda dengan ini kalau dibuat penampang ini adalah bentuk elips. Jadi persamaan elips sama persamaan lingkaran. Kalau namanya elips itu ada yang mampat, ada yang memanjang. Ya kan? Nah, memanjang berarti datanya lebih beragam, lebih melebar, ini lebih memampat. Tergantung ragam ini. Ya, gitu. Dan ini yang sering digunakan nantinya. Ya. Dalam persamaan PDF sebaran normal itu digunakan konsep Mahalanobis distance. Nah, itu nanti ke arah sebaran normal. Ya. Ya, eksponensial dari sebaran normal, ya kalau X mengikuti sebaran normal, mu dan sigma kuadrat, maka PDF-nya apa PDF-nya? PDF-nya adalah normalisasinya, ya sigma kuadrat, ya kemudian eksponensial dari apa? Dari setengah, nah ini X min mu dibagi sigma kuadrat. Nah inilah yang kemudian, ini sebenarnya adalah jarak Mahalanobis kuadratnya. Ini kan S1 kuadrat, ini kan kuadrat, ini bentuk kuadrat. Ya kan? Ya, jarak. Jadi nanti arahnya ke sini Pak, menggunakan konsep jarak ini diambil sebagai sebagai besaran jarak. Sebagai besaran jarak di sini. Arahnya ke sini nanti. Dan arahnya kebanyakan nanti ya, kemana-mana ini ya. Konsep ini sangat penting sekali. Ya, ini saya highlightnya, saya garis bawahi. Berikutnya yang kedua adalah mengenai konsep vektor. Ya, ada yang namanya panjang vektor atau norm vektor. Ya, norm suatu vektor. Ya, norm vektor. Ya, kalau misalnya ada suatu vektor, ya saya sebutkan di sini A itu adalah A1, A2. Ya. Oh Pak, jangan A itu biasanya skalar. Oke, V. Vektor V, V1, V2.
Sebutlah, taruhlah misalnya vektor V itu adalah 2, 3. Ya, taruh di ordinat, tahu sendiri ini 2, 3 ada di mana ya? X1-nya 2, X2-nya, X3-nya atau Y-nya 3 ada di mana dia? Ya. Nah, di sini adalah vektor V. Nah, ya. Vektor V. Nah, panjang vektor V ini, ya, panjang vektor V ini ya dirumuskan dengan nom dari V itu adalah, atau panjang vektor V itu adalah ya langsung V transpos V akar. Nah, sehingga kemudian panjang kuadratnya itu adalah V transpos V. Nah, saya bekerja ini. Ya, makanya saya nggak berurutan, ya saya ambil poin-poin pentingnya ya. Saya ambil poin-poin pentingnya nih ya. Jadi kuadrat panjangnya itu adalah V transpos V. Karena ini bentuk eksponensial ini adalah bentuk kuadrat. Bentuk kuadrat panjang ini, kuadrat jarak ya. Itu adalah V transpos V. Dalam hal ini adalah Anda mengalihkan ya konsep jarak di sini ya, Anda hitung sendiri ya. V transpos V-nya apa? Sama dengan 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Ini kalau ditranspos dikalikan V-nya lagi kan 2 kuadrat tambah 3 kuadrat ya. Sama dengan 4, 9, 13. Ya, panjang vektor V, panjang kuadratnya adalah 13. Panjang dari akar 13. Ya, jadi panjang ini ternyata adalah seperti panjang Pitagoras. Ya. Oke. Itu adalah panjang vektor V. Pitagoras. Nah, kalau ada 2 vektor, ya, Anda cari misalnya ini V1, ini V2, ya. Di sini ya, V2-nya di sini, ya. Ya. Di sini adalah 5, 2, maka kita bisa menghitung panjang vektor V2 juga selisih dari kedua vektor itu, panjangnya. Ini panjangnya. Ya. Oke, yang saya apa namanya? Yang saya garis bawah itu. Ya. Ya, atau kemudian ya, kita bisa menghitung V1 dot V2. Ini adalah dot product. Ini adalah nom V1 kalikan nom V2, normnya di cos theta. Nah, dari konsep ini ya, ini dot product ya, bukan transpose ya. Dari konsep ini nantinya kita akan bisa dapatkan bahwa kalau vektor V1 ortogonal terhadap vektor V2 atau tegak lurus terhadap vektor V2, tegak lurus itu berarti sudut tetanya 90 derajat. Maka nilai dari dot produknya itu sama dengan 0. Jadi kalau udah begini maka ya cos tetanya adalah sama dengan 9 tetanya itu adalah sama dengan 90 derajat. Jadi dikatakan V1 dan V2 itu tegak lurus atau ortogonal. Di sini adalah sifat ortogonal. Jika ya V1 dot V2 adalah 0. Nah, setelah kita tahu konsep vektor ortogonal, berikutnya adalah vektor normal. Ya, vektor normal itu ya V hat gini ya, V hat gini. Itu adalah suatu vektor yang dibagi dengan panjang vektornya. Itu adalah vektor normal. Maka
membagi vektornya dengan panjang itu berarti proses normalisasi vektor. Nah, kemudian vektor normal ini akan punya norm yang sama dengan 1. Ya. Nah, jadi panjang vektor normalnya menjadi 1. Kalau panjang vektornya sendiri ya tidak 1, tidak harus 1 gitu. Jadi ini disebut sebagai normalisasi vektor, atau kalau sudah menjadi vektor berarti adalah vektor normal atau normal vektor. Nah, ada juga yang disebut sebagai vektor ortonormal. Vektor ortonormal adalah vektor ortogonal yang juga vektor normal. Ini terjadi ketika apa? Ketika keduanya terpenuhi, bahwa panjang vektornya, ya, apabila V itu dikatakan sebagai vektor normal, apabila ya V transpos V-nya itu sama dengan 1, ya, V transpos V-nya ya sama dengan sama dengan 1, dan kemudian dia tegak lurus, ya. Ya, misalnya nih V1 sama V2 dikatakan dikatakan tegak lurus tadi kan. Kalau V1 transpos dikalikan V2 ini itu sama dengan 0, ya. Ini tegak lurus, ini tegak lurus, ya. Dan kemudian panjang masing-masingnya, ya, panjang masing-masingnya itu sorry kok jadi begitu. Ya, V1 transpos V1-nya sama dengan 1, dan V2 transpos V2-nya sama dengan 1. Nah, ini dikatakan sebagai vektor yang ortonormal. Ya. Jadi panjangnya sama dengan 1, ini panjangnya sama dengan 1. Jadi normal ini, ya, ini normal. Jadi normalisasi panjangnya sama dengan 1, ini kan panjang ini. Panjang kan tadi ini, ya, panjang ini, ya, V transpos V tadi, ya. Kalau sama dengan 1 di akar kan juga 1, ya. Jadi panjangnya sama dengan 1, jadi yang sama vektornya, tetapi antar vektor yang lainnya itu dot produknya 0. Jadi tegak lurus dan mempunyai panjang 1. Itu vektor ortonormal. Ya. Nah, untuk apa sih vektor ortonormal nantinya? Ini diarahkan nantinya ke vektor ciri atau eigen vektor. Arahnya ke sana nanti. Ya, bahwa nanti kita akan punya namanya eigen vektor yang punya ciri dia adalah ortonormal. Selain normal juga ortogonal. Maksudnya panjang vektornya itu 1 dan antar vektornya tegak lurus. Itu adalah ciri-ciri dari eigen vektor. Jadi kita sudah dapatkan normal, ortogonal, dan ortonormal. Nah, itu yang penting, ya. Nah, berikutnya tentang matriks. Ya, matriks di antara banyak matriks yang penting itu adalah matriks bujur sangkar, ya. Dan kemudian ada lebih khusus lagi, ya. Jadi matriks, ya, bujur sangkar, kan ada matriks itu banyak, ya, jenisnya, ya. Ada matriks yang lain-lain lah. Kemudian lebih khusus lagi ada matriks di antara matriks bujur sangkar yang khusus lagi simetris, ya. Dan kemudian yang lebih khusus lagi adalah definite positif. Maksudnya apa? Tidak dikatakan matriks definite positif kalau dia bukan matriks bujur sangkar gitu. Meskipun matriks bujur sangkar bisa punya sifat definite positif, bisa langsung, tidak harus berupa matriks simetris, tidak harus. Ya, tetapi ya definite positif hanya untuk matriks yang bujur sangkar. Ya, matriks bujur sangkar itu matriks yang seperti apa? Yang baris dan kolomnya
sama. Misalnya A itu adalah matriks bujur sangkar, ukurannya P kali P. Ya, P kali P. Misalnya di sini 2 kali 2 lah ya, itu misalnya adalah 3, 1, 1, 3 misalnya. Ini misalnya begini. 2 gini ya. Matriks bujur sangkar itu nantinya kita mau capture dia, mau tangkap dia ya untuk menjadi beberapa pembahasan ya. Yang penting diantaranya adalah bentuk kuadrat ya, atau quadratic form ya. Jadi membentuk matriks bujur sangkar menjadi bentuk kuadrat. Bentuk kuadrat itu penting, itu adalah bentuk ukuran-ukuran penyebaran itu nantinya akan menggunakan bentuk kuadrat, termasuk juga jarak. Ya, bentuk-bentuk kuadrat. Jadi momen kedua ya. Untuk statistika itu penting sekali momen kedua itu. Kalau momen pertama hanya menyelesaikannya dalam bentuk min, median, modus ya, ukuran pemusatan. Ya, kalau kita ingin mendapatkan ukuran penyebaran itu harus dapat sampai di momen kedua. Ya, kemudian ada momen ketiga, momen keempat ya, skewness, kurtosis dan sebagainya, itu pengembangannya sebenarnya. Ya, jadi kalau tanpa kita dapatkan momen kedua, ya kita tidak lengkap itu statistika kita, ya kan? Sehingga suatu matriks itu bisa dibentuk quadratic form, yaitu dengan cara dia matriks bujur sangkar. Ini karena ini selain bujur sangkar juga matriks. Ya. Apabila ada vektor sembarang x ya, ditranspos dikalikan dengan a, kemudian dikalikan x, maka ya x-nya vektor sembarang nilai tidak nol ya, mengikuti ukurannya matriks A. Jadi ini kalau P kali P, maka vektor x-nya adalah P kali 1 ya, panjang banyak elemennya adalah sebanyak P, supaya bisa dikalikan. Jadi ini 1 kali P, kemudian di sini adalah P kali 1 ya, maka ini dinamakan sebagai quadratic form. Jadi kalau bentuk yang A ini quadratic formnya ya, untuk yang contoh kasus itu jadi adalah x1 x2 dan ditranspos dia. Jadi x-nya adalah x1 x2, ini bentuk transpos. Ini 3 2 2 3. Ini x1 x2. Dikalikan terus ya. Itu 3x1 ditambah 2x2. Kemudian 2x1 ditambah 3x2. Kan? Ini adalah sama dengan nah, ini adalah bentuk quadratic form.
quadratic form. Nah, dari quadratic form tersebut nanti ada beberapa kondisi ya. Jadi quadratic form ini kalau quadratic formnya selalu lebih besar dari 0 untuk berapapun nilai X, maka dia dikatakan A itu adalah matriks definite positif. Jika kemudian bentuk quadratic formnya itu lebih besar sama dengan 0, maka A dikatakan sebagai semi definite positif. Nah, jadi dua hal ini penting ya dalam suatu matriks bujur sangkar ya, ciri dari matriks. Nah, kalau kemudian nilai quadratic formnya itu ya, itu adalah real, artinya boleh negatif boleh positif ya, bisa positif bisa negatif, maka A tidak punya kedua sifat ini, baik definite positif maupun semi definite positif. Nah, kalau dia matriks definite positif, akibatnya dia akan punya ya akar ciri ya atau eigenvalue-nya selalu positif. Sedangkan kalau di sini eigenvalue-nya bisa positif bisa negatif. Nah, kalau di sini akan punya eigenvalue-nya adalah real ya, bisa negatif, ada yang positif ada yang negatif. Gitu. Nah, untuk yang tadi yang contoh matriksnya adalah A itu tadi adalah 3 2 2 3, itu apakah definite positif atau definite negatif atau semi definite positif? Kita lihat saja bahwa X transpos AX ya, ada transpos itu tadi sama dengan berapa? Ini ya, 3x1 kuadrat ditambah dengan 4x1 x2 ditambah 3x2 kuadrat. Nah, kalau Anda bisa memasukkan seluruh nilai apapun kemungkinan X selain 0 semuanya, 1 0 boleh Pak, 1 0 boleh, tapi jangan dua-duanya 0 gitu ya. Jadi X-nya itu tadi vektor sembarang, ya X1 maupun X2 ini vektor sembarang nilainya yang tidak sama dengan 0, yang tidak boleh dua-duanya 0 gitu. Maka nilainya akan selalu positif atau bisa sama dengan 0 atau bisa negatif. Quadratic form bisa negatif Pak, bisa. Gampangannya kalau determinannya negatif, dia bisa negatif nantinya. Ya, coba kalau ini bisa nggak kita masukkan berapapun nilai X yang 0? Nggak bisa. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya satunya negatif, satunya positif, bisa nggak negatif? Taruhlah misalnya X1-nya itu 1, X2-nya min 1. 1 dan min 1 menghasilkan nilai yang tetap juga akan positif, karena 6 dikurang 4 positif. Jadi berapapun nilai X di sini ya kita masukkan, mulai dari min sejuta sampai plus sejuta, silahkan saja dimasukkan berapapun, tetap nilainya di atas 0. Kalau nilainya di atas 0 begini, maka dia dikatakan bahwa A itu adalah definite positif. Nah, kalau definite positif tadi punya apa? Punya ciri, punya vektor nilai ciri atau eigenvalue-nya positif. Nah, sekarang kita ke eigenvalue-nya. Bagaimana mendapatkan eigenvalue dan eigenvektor? Ya, sekarang bagaimana kita ingin mendapatkan nilai eigen?
Yaitu kita harus menyelesaikan dua persamaan. Persamaan pertama adalah determinan A dikurangi lambda I. Pak, apal-apalan apa gimana? Ya, ya nggak usah apal-apalan ya. Konsepnya yang dipegang ini. Jadi determinan A dikurangi lambda I sama dengan 0 diselesaikan. Dengan menyelesaikan persamaan ini kita akan dapatkan lambda itu adalah eigenvalue. Dan untuk mendapatkan eigenvektor kita selesaikan persamaan AX sama dengan lambda X. Kemudian proses normalisasi menjadi E ya dinormalisasikan yaitu X dibagi dengan norm X. Nah, ini adalah proses mendapatkan eigenvalue. Di sini dapatkan eigenvalue, di sini akan dapatkan eigenvektor. Jadi eigenvalue dulu diselesaikan, kemudian di persamaan kedua, persamaan berikutnya masukkan di sini untuk mendapatkan X dan kemudian untuk mendapatkan eigenvektor. Contohnya misalnya yang ini ya. Bagaimana kita menyelesaikan eigenvalue-nya? Yaitu A, determinan dari A itu adalah 3, 2, 2, 3 dikurangi dengan lambda kali identitas 1001. Determinannya matriks ini sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikannya ya biasa saja ini 3 min lambda kemudian 2 dan 3 min lambda misalnya gitu. Determinannya sama dengan 0. Ini determinan 3 min lambda kuadrat min 4 sama dengan 0. Di sini 3 min lambda sama dengan plus minus 2 kan. Nah, maka ketika lambda lambda 1 akan sama dengan berapa ini? Lambda 1 sama dengan 5 atau lambda 2 sama dengan 1. Ya gitu ya. Jadi keduanya lambda ini adalah positif. Eigenvalue-nya positif. Berikutnya eigenvektor ya. Yang perlu kalian ketahui bahwa antara eigenvalue dan eigenvektor itu adalah pasangan setia. Pasangan setia. Jadi kalau A ukurannya P kali P akan punya lambda 1, lambda 2 sampai lambda P juga mengikuti ukuran P-nya. Jadi kalau ini 2 kali 2, lambdanya juga akan dapat 2. Setiap lambda, setiap eigenvalue punya pasangan eigenvektor. Punya pasangan eigenvektor. Yang pasangannya adalah tidak bisa dipertukarkan. Tidak boleh dipertukarkan pasangan-pasangan ini. Lambda 2 dengan lambda nggak bisa. Ya. Lambda 1 harus pasangannya harus eigenvektor 1. Nah, jadi suatu matriks yang punya eigenvalue eigenvektor aja pasangannya harus setia, apalagi manusia gitu ya. Masa kalah sama eigenvalue sama eigenvektor ya. Ya, burung aja pasangan setia ya, burung dara. Burung merpati itu pasangan setia dia. Ya, pasangan setia dia ya. Kalau betelor itu dua-duanya ya di ngeramin dua-duanya. Kalian perhatikan enggak atau enggak pernah tahu tentang burung dara? Ya, capek gantian. Jangan yang seperti ayam, ya kan? Ayam itu yang kasihan induknya saja, ya kan? Jagonya mau kemana-mana kan? Ya. Dia pasangannya 1. Nanti kalau induknya enggak 1 dia bisa banyak pasangan ya.
Nah, akhirnya yang harus merawat anaknya, yang harus merawat telurnya itu induk ayam yang betina. Kalau burung dara enggak, dua-duanya itu baik telur, ya kalau betelur yang betina ya. Nanti kalau udah mengeram, dua-duanya itu gantian. Kemudian kalau punya anak, makannya pun gantian. Dan mereka pasangan terus. Anaknya udah besar disape, dia tetap pasangan gitu ya. Sampai mati. Nah, sampai mati. Nah, eigen factor juga demikian ini ya. Pasangan sejati ya. Nah, kali kita cari pasangannya ini. Ya, pasangan lambda 1, ini pasangan lambda 2 vektor. Nah, kalau ini berupa skalar, kalau ini berupa vektor. Ya. Nah, untuk yang lambda 1 sama dengan 5, lambda 2 sama dengan 1. Untuk yang lambda 1 sama dengan 5. Ya. Ya, maka penyelesaiannya adalah A X sama dengan lambda 1 X. Nah, A-nya tadi berapa tadi? A-nya 3, 2, 2, 3. Dikalikan dengan X itu apa Pak? Vektor sembarang. Ya, X1, X2. Calon eigenvektor. Ya, lambda satunya 5. X1, X2. Diselesaikan 3x1 tambah 2x2 sama dengan 5x1. Ngantuk gak kalian? 2x1 ditambah 3x2 sama dengan 5x2. Nah, selesaikan persamaan nih. Ya, kita selesaikan. Ini adalah 3 ya, pindah. Jadi ya 2x2 sama dengan min 3. Kalau 3 min 3 sih 3 salah ya, 2x1 ya, 2x2 sama dengan 2x1. Kalau yang ini adalah 2x1 sama dengan 2x2 ya. Jadi kalau 2-nya dihilangkan, jadi x1 sama dengan x2. Di sini pun juga sama, x1 sama dengan x2. Jadi penyelesaiannya adalah keduanya sama kan gitu ya. Nah, misalkan kita ambil suatu nilai 1, 1 berarti jadi vektor x itu adalah 1, 1. Jadi kan aku untuk menyelesaikan persamaan. 22 Pak, boleh saja 22. Boleh, silahkan aja 22. Ya, itu berapapun nilainya sembarang. Tapi belum selesai karena harus dinormalisasikan masalahnya itu ya. Jadi vektor cirinya adalah normalisasi dari x ini. Jadi cari dulu norm dari x ya. Makanya di depan tadi ada norm ya. Ada norm. Norm dari vektor 1 adalah akar dari 1 ditambah 1 karena 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Sama dengan akar 2. Ya kan? Jadi vektor cirinya adalah seperakar 2 atau setengah akar 2 juga boleh, atau seperakar 2 dan setengah akar 2. Dua-duanya setengah akar 2 atau 1/2. Nah, ini adalah vektor ciri dari lambda pasangannya 5. Dengan cara yang sama Anda melanjutkan ke lambda 2 sama dengan 1. Nah, cari cara yang sama tadi Anda cari 1 sampai ketemu X-nya juga, kemudian sampai ketemu vektor ciri yang kedua. Ini sebagai pasangan lambda sama dengan 1. Nah, gitu ya. Untuk apa sih Pak eigenvalue sama eigenvektor? Nah, ini baru ya. Suatu matriks bujur sangkar ya.
A, ukurannya P kali P, itu bisa didekomposisi, dekomposisi spektral namanya. Kalau menggunakan eigenvalue dan eigenvektor, itu menjadi lambda, apa namanya ini, eigenvalue, lambda 1, pasangan eigenvektornya transpose ditambah 1 tentunya ya. Saya bilang ini pasangannya, maka nggak boleh ditukar ini. Lambda 1 kali E2 nggak bisa. Nih, lambda 2 kali E2 transpose, yang transposnya sebelah sini. Ini vektor, ini skalar. Seterusnya sampai lambda P dikalikan P dan EP pasangannya masing-masing. Oke. Namanya dekomposisi matriks. Didekomposisi berdasarkan eigenvalue dan eigenvektor. Bisa ini gitu. Nah, sehingga kemudian matriks bujur sangkar tadi P kali P itu menjadi sigma atau jumlah dari I1 sampai P dari lambda I dikalikan EI transpose. Nah, ini maksudnya ke arah di sini. Udah diarahkan ke matrik bujur sangkar, ya kan? Udah diarahkan ke dekomposisinya. Untuk apa Pak itu nih? Nantinya ini penting ke analisis berikutnya panjang ya, untuk analisis komponen utama, analisis faktor, analisis diskriminan, itu dipakainya ini. Sehingga diterangkan, di highlight atau di garis bawahi ya, di pertemuan ini. Ya. Nah, salah satu bentuk matriks istimewa, matriks bujur sangkar istimewa yang jelas punya sifat definit positif, itu adalah matriks sigma atau matriks ragam dan matriks korelasi. Ya, ini dua-duanya matriks definit positif. Ya, sehingga kalau ini punya eigenvalue, eigenvektornya masing-masing, nanti ini bisa didekomposisi dengan juga sama sigma lambda I dari EI dari eigenvalue dari matriks ragam-ragam itu I1 sampai P. Ini yang apa namanya kalian harus catat. Ya, cari dulu eigenvalue eigenvektornya, kemudian apa namanya dijumlah. Oke. Misalnya di sini kita ya, kita buka ya. Ini sini kebetulan belum terhapuskan ya. Ini misalnya adalah suatu matriks A. 3 min 5 min 5 2. Ini matriks A, matriks definit positif apa definit negatif? Apa semi definit positif atau dia matriks yang tidak punya sifat itu? Ini kalau ini kelihatan saja kalau matriks A ini determinannya akan negatif. Kalau determinannya negatif tidak mungkin nilai kuadratik formnya itu adalah positif semuanya, ya. Maka dia akan punya eigenvalue yang real, yang nggak harus positif ya. Contoh ini misalnya eigen, ya. Kita lihat eigennya, ya. Eigenvalue-nya negatif, ada yang negatif, ada yang positif. Tapi kalau kemudian ini dirubah misalnya tadi 32, tadi kan contohnya 3223 ya kalau nggak salah. Nah, ini ya contohnya ya. Ini kan matriknya yang tadi nih ya, 3223. Ini nilai eigennya ya, eigen value-nya 5 dan 1 ya kan. Kemudian eigenvektor pertamanya setengah akar 2, ini setengah akar 2 juga. Yang eigenvektor kedua min setengah akar 2 dan setengah akar 2.
Kalian lanjutkan ketemu juga sama persis. Ya, misalnya kita ambil lambda 1 adalah eigenvalue 1, lambda 2 adalah eigenvalue 2, ini eigenvektor 1, eigenvektor 2. Maka kita buat matriks baru yang merupakan perhitungan dari dekomposisi tadi, ya, matriks dekomposisi spektral tadi. Kita buat matriks baru B, B sama dengan. Nah, B-nya matriks apa? Tetap 3, 2, 2, 3. Jadi sama, ya, kalau kita diketahuinya adalah eigenvalue, eigenvektor, bisa membuat suatu matriks, atau dari suatu matriks bisa dicari dekomposisinya. Ya, gitu. Oke, sudah jelas ya. Nah, kemudian ya, kemudian saya langsung ke sini bahwa eigenvalue dari matriks bujur sangkar maupun matriks covariance ya punya ciri bahwa eigenvalue itu adalah ortonormal. Maksudnya ortonormal apa? Antar eigenvektornya saling bebas. Jadi E1 dan E2 saling bebas. Kok saling bebas? E1 dan E2-nya tegak lurus. E1 sama EP-nya tegak lurus. Tapi panjang masing-masing vektornya sama dengan 1. Jadi perlu kalian bedakan ya, EI, SEI dan EI transpose itu tidak sama dengan real. Matriks ya, matriks real ya, matriks real. Matriks real ini matriks ini ya. Tapi kalau EI transpose dan EI sama-sama I itu akan sama dengan 1. Nah, kalau EI transpose dengan EIJ, di mana I tidak sama dengan J, sama dengan 0. Nah, kalau ini I tidak sama dengan J. Kalau I tidak sama dengan J, sama dengan 0. Inilah ortonormal dari vektor cirinya itu. Ya. Gitu. Ya, selalu ini istimewa, ini sifatnya udah istimewa. Seperti 2 tambah 2 sama dengan 4 gitu ya. Ini udah jelas ilmu pasti gitu. Jadi eigenvalue, eigenvektor yang dihasilkan dari suatu matriks bujur sangkar, utamanya dalam matriks definite positif, punya sifat ortonormal. Di mana ini? Ciri-cirinya ini, ya. Nah, ya kan? Jadi salah menaruh transpose udah salah. Transposnya di belakang jadi matriks real, transposnya di depan jadi 1 skalar. Kalau dengan eigenvalue, eigenvektor berbeda 0. Nah, artinya 0 ini apa? Berarti adalah saling tegak lurus atau saling bebas antar vektor cirinya. Antar vektor ciri dalam matriks yang sama tentunya ya, bukan vektor ciri dengan matriks yang lain, dari induk yang sama, dari matriks yang sama. Jadi ini antara berarti ya EI tegak lurus terhadap EJ. Untuk I tidak sama dengan J. Tegak lurus. Dan ini maksudnya adalah bahwa panjang dari vektor I, norm panjangnya itu sama dengan 1. Hebatnya kan, panjangnya 1 dan dia tegak lurus dengan antar satu dengan yang lain. Itu ciri utama dari eigenvektor. Nah, yang ini tadi kita sudah ambil eigenvektor 1 dan eigenvektor 2 contohnya. Misalnya ini ya, kita kalikan antar eigenvektornya 0 pasti ya. Kalau dengan eigenvektor yang sama 1. Yang kedua misalnya tetap juga 1. Ya.
Pak, ini kan matriksnya boleh nggak Pak kalau matriksnya dibuat macam-macam nilainya yang tidak harus simetris. Boleh, ini bisa macam-macam ini kalian. Mau 100 juga boleh nih ya. Misalnya ini 100 nih kan. Nah, ini matriksnya. Tetap juga akan mengikuti itunya tadi ya. Apa namanya? Mengikuti ya. Ini panjangnya 1, panjang eigenvektornya. Harusnya sama 1. Kalau dengan yang lain 0 dia. Kok 0, 2. Nah, ya. Dan ini B-nya juga akan dihitung dengan cara dekomposisi juga sama. Jadi begitu. Pak, kalau dia ini tadi definite positif atau tidak? Definite positif tuh. Lihat determinannya aja ada positifnya. Ini eigenvalue-nya. Dan di R itu udah jelas diberikan eigenvalue yang punya ciri ya, punya ini langsung di setting oleh R-nya ya. Di sini ya. Eigenvalue-nya itu begini susunannya. Eigenvalue pertama selalu lebih besar dari yang ya. Nah, selalu begini. Nah, untuk matriks kovarian yang dia punya sifat definite positif, tambahi lagi lebih besar 0. Dan ini tadi punya masing-masing punya pasangannya ya. Sehingga susunan seperti ini memudahkan analisis, misalnya yang paling nanti membantu adalah analisis komponen utama. Karena analisis komponen utama itu mengambil beberapa komponen utama saja. Ini dari 100 variabel diambil 3 komponen utama, berarti 3 lambda paling depan ini yang diambil. 3 komponen utama jadinya namanya komponen utama, lambda paling besar. Udah otomatis membantu. Itu nanti itu ya. Nah, itu sudah jelas di sini. Beda ketika ini adalah definite tidak definite positif, misalnya ini 1, di sini adalah misalnya 4, 3 misalnya. Di sini 3. Atau tadi ini 3, di sini 2. Nah, misalnya gini. Ini matriksnya 2 3 3 1, ini eigenvalue-nya, coba lihat eigenvalue-nya. Ada negatifnya. Karena apa? Determinan matriksnya negatif ya, ini. Ini determinannya negatif. 2 dikurangi 9. Sehingga eigenvalue-nya ada yang negatif. Eigenvektornya seperti ini. Tapi ciri-cirinya tetap dipertahankan sama dia. Ya, misalnya B tetap juga mendapatkan matriks B-nya juga sama ini. Ya, dengan dekomposisi itu sama. Ini juga punya ciri yang sama tadi. Ya. Gitu. Jadi itulah kenapa pentingnya nanti bisa membuat spectral decomposition. Nah, berikutnya yang terakhir, bagian materi terakhir adalah menghubungkan antara sebelum itu berarti adalah vektor acak dan matriks acak ya. Vektor acak ya, kita misalnya punya X X ukurannya adalah N kali P. Matriks data sampel ukuran N kali P. Jadi ada N observasi, ada N sampel, ada P variabel. Ya. Nah, kalau dia itu susunan dari variabelnya adalah variabel acak atau perubahan acak, maka kita bisa menghitung nilai harapan dari X ya. Itu adalah sesuai dengan sebanyak variabel acaknya. Berarti sebanyak P. Ya, nilai harapan dari X itu akan sama dengan mu vektor ukurannya P kali 1. Ini adalah
Ya, bisa nilai harapan dari X1 ya, nilai harapan dari X2 sampai nilai harapan dari XP. Ukuran P tadi kan variabel ke P ya. Ini sama dengan mu1, mu2 sampai mu P. Bagaimana mencari nilai harapan? Ya, baik discrete maupun kontinu, kembalilah kepada StatMat. Atau MPC juga ada itu ya. Kalian kan ketemu saya waktu MPC sebagiannya ya. Nah, ya. Nah, kalau covarian covarian X dia matriks gini, itu adalah nilai harapan dari X dikurangi dengan mu-nya ya. Nilai harapan X dikurangi dengan mu-nya. Ya. Tapi X-nya P kali 1 diambil variabel-variabelnya. Nah, ini kuadrat. Ya. Jadi kalau nilai harapan X ya, X-nya peubah acak tunggal, itu kalau dia kontinu kan minta hingga sampai tak hingga dari X fx dx. Kalau kontinu, kalau discrete kan berarti kan X fx gitu ya. Nah, lihat kontinu apa discrete. Pilihan ini bukan dua-duanya ya. Kemudian kalau dia X min mu kuadrat itu ya sama aja ini, minta hingga tak hingga. Nih, kalau dia ini X min mu kuadrat fx dx. Kalau ini sigma dari X min mu kuadrat fx ya, X real. Nah, ini kalau dia nilai harapan ini. Nah, ini nilai harapan ini akan jadi covarian matriks X ya, yang nilainya adalah sigma 11, sigma 12 sampai sigma 1P, ini sigma 21, sigma 22 sampai sigma 2P. Ini semua sigma P1, sigma P2 sampai sigma PP. Nah, ini matriksnya P kali P. Nah, ini vektornya P kali 1 ya, vektor. Nah, ini adalah kalau memenuhi syarat bahwa X-nya adalah peubah acak. Apa itu peubah acak? Kembali lagi dulu ya. Peubah acak adalah fungsi yang memetakan dari suatu kejadian ke dalam bilangan real ya. Kejadian munculnya mata dadu, kejadian bangun pagi kalian tuh peubah acak itu ya. Masing-masing pasti berbeda dan setiap hari masing-masing berbeda juga meskipun satuannya detik. Ya bisa kamu pastikan besok saya pasti bangun jam 5.00, nggak akan bisa. Kalaupun bisa itu peluangnya kecil banget. Kenapa? Bisa kurang, bisa lebih ya. Dan antar orang bisa beda-beda. Antar hari bisa beda-beda. Itu namanya acak tuh, ya kan? Nah, kejadian seperti itu contoh dari kejadian acak. Peubahnya menjadi peubah acak. Ya, kalau kita mengambil seluruh peubah acak itu, maka kita akan punya bisa menghitung nilai harapannya, kovariannya, dan seterusnya. Nah, dah. Berikutnya adalah, masih ada waktu kan? Nah, kalian ini ngantuk enggak? Ngantuk apa udah capek? Ngantuk apa capek? Capek. Ngantuk apa capek? Dikit lagi ya, dikit lagi. Ini kayak saya aja nggak capek, masa kalian capek sih? Ya. Saya aja nggak capek, masa kalian capek? Ya kan? Kan kebalik, saya ngomong terus dari tadi ya. Kalian diam aja kan. Pak, menunggu itu lebih lebih capek daripada yang ditunggu. Nah, menunggu itu lebih capek. Menunggu apa? Menunggu pacar datang misalnya.
Oh, saya nggak punya pacar, Pak. Oh, ya udah kalau itu menunggu jodoh datang gitu ya. Oh, Pak, saya nggak menunggu, Pak. Saya akan mendatangi, Pak. Nah, udahlah menunggu apa? Menunggu. Nah, menunggu itu capek ya. Tapi kalau menunggunya asik itu wah, berarti kalian menikmati ya. Oke, dikit lagi. Hubungan antara ya, antara matriks seragam dan matriks korelasi. Ingat di sini bahwa ini nilai harapan itu mu. Tapi yang kemarin di apa namanya diberi tugas itu kan X dari suatu data ukurannya N kali P, kalian mencari bukan mu-nya tapi X bar-nya. Jangan itu ditulis mu ya, itu X bar untuk data sampel. Ini data sampel. Yang mu itu nilai harapannya. Ya, COV X ini menjadi sigma. Ini adalah ragam populasi namanya. Kalau udah nilai harapan berarti populasi nih, populasi. Ini populasi. Ini juga populasi ukurannya P kali P. Yang kemarin dari data sampel untuk menghitung langsung dari data sampel itu X bar. Ini S bukan sigma ya. Karena nanti X bar itu digunakan untuk menduga mu dan S itu digunakan untuk menduga sigma gitu. Ya, kalian tidak bingung. Ya, bingung gitu ya kan. Ya. Ini bagaimana hubungannya? Hubungannya antara sigma matriks kovarian P kali P dan hubungannya antara matriks korelasi P kali P hubungannya adalah sangat harmonis dan sangat baik-baik saja ya. Tidak ada masalah di hubungan itu. Yang ada masalah adalah kita saja yang kadang sulit mencari hubungannya. Bagaimana menghubungkan keduanya ini? Itu dihubungkan dengan V pangkat setengah. Ini penghubungnya. V pangkat setengah itu apa? Adalah matriks standar deviasi diagonal. Jadi ini dibuat matriks diagonal atau matriks yang isinya hanya di diagonal saja yang berupa akar ragam. Yang lainnya dinolkan. 0, 0. Inilah penghubungnya. Sehingga ketika semuanya 0, maka inverse dari matriks itu cukup dengan membaginya. Cukup dengan membaginya. Tapi kalau ini tidak 0, maka Anda tidak cukup membaginya. Anda harus mencari inverse-nya. Ini inverse ini. Matriks itu tidak bisa dibagi. Tapi karena istimewa karena yang lainnya 0, maka ini istimewa dibagi. Jadi ini bisa inverse-nya langsung dibagi begini, bisa. Tapi kalau nggak ada isinya jangan mentang-mentang langsung dibagi, salah pasti ya. Ini langsung dibagi nggak boleh, kecuali ini 0 ya. Ini istimewa. Nah, hubungannya adalah ketika diketahui matriks R korelasi, maka matriks seragamnya adalah V pangkat setengah dikalikan dengan R dikalikan dengan V pangkat setengah. Sedangkan kalau diketahui matriks seragam, maka mencari matriks korelasi adalah V pangkat min setengah atau inverse-nya dikalikan sigma kali V pangkat min setengah. Ini hubungannya. Dan perlu kalian ingat tadi bahwa ini adalah matriks istimewa, definite positif yang bisa didekomposisi spektral ya. Maka apabila di dalam soal diketahui ya dari suatu matriks seragam sigma yang unknown itu apa? Unknown itu tidak diberikan matriksnya dari suatu sigma yang unknown, tapi diketahui lambda 1 dan eigenvektor 1, lambda 2 dan eigenvektor 2, sampai lambda 5 dan pasangannya adalah eigenvektor 5. Pertanyaannya buat matriks korelasinya. Nah, ini pertanyaan seperti ini ya, beberapa ujian itu ya 70% mahasiswa bingung mengerjakannya. Enggak bisa.
Karena apa? Loh, ini gimana caranya ya? Padahal ada hubungan di sini, ada jembatan di sini. Yang dia ketahui kan bisa kan gini kan? Sigma itu adalah apa namanya? Sigma dari I1 sampai atau jumlah I1 sampai P lambda I. Terus bingung dia, ini udah apain ya gitu ya. Ya padahal kan mudah saja, buatlah ya matriks ragam dulu, ya kan. Kemudian yang matriks ragam ini adalah apa namanya dekomposisi spektralnya 1 sampai P tadi, ya. Berarti di sini lambda 1 kali S1 transpos plus lambda 2 E2 transpos sampai lambda 5 E5 transpos. Ukurannya nanti pasti 5 kali 5 ya. Ukuran 5 kali 5 ya kan, karena punya lambdanya 5. Ukurannya pasti 5 kali 5. R-nya juga 5 kali 5. Jangan ngawur. Ya, diketahui lambdanya 5, dapat R-nya 4 kali 4. Nah, itu ngawur namanya itu. Enggak jelas ya. Ya pasti 5 kali 5. Nah setelah dapat lambda cari V-nya. Ya kan? V-nya, inverse-nya. Setelah dapat V-nya cari R-nya. Gitu. Nah, selesai. Ya ada mahasiswa yang sukses, ada banyak yang tidak sukses. Nah harapannya nanti kalau begitu kalian tidak ada yang nggak bisa, ya kan? Nah ya sudah. Materinya sampai sini ya. Kemudian pesannya, tugasnya dikerjakan masing-masing dan bisa ya. Bagi yang nggak bisa harus bisa. Ya, bagi yang nggak bisa harus bisa. Bagaimana caranya? Ya, caranya bagaimana lah terserah ya. Jangan nanya saya caranya ya. Kalian sendiri ya. Bagaimana supaya bisa. Pastikan setiap nomor kalian itu saya bisa nggak ini? Bisa. Saya bisa nggak ini? Bisa. Saya bisa nggak ini? Bisa. Harus siap. Pak maksa nih gitu ya. Boleh setengah maksa. Kadang-kadang nafsu itu harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa, nggak mau dia. Masih ingat kalian cerita dulu? Pak, waktunya mau habis, mau cerita apa Pak? Aduh, repot banget nih ya. Waktunya habis mau malam cerita. Habis waktunya. Ya nggak jadi deh ceritanya ya. Ceritanya ditunda aja ya. Ceritanya ditunda aja karena waktunya habis. Kalian ada sesi berikutnya? Sesi Ada? 3, Pak. Oh, ada sesi 3. Kayaknya sebagiannya sudah nggak mau mendengar cerita karena waktunya habis. Mungkin ada 1 atau 2 yang pengen apa ya ceritanya ya, gitu ya. Gak apa-apa. Saya ikut yang suara terbanyak saja ya. Saya ikut yang suara terbanyak saja. Waktu habis. Terima kasih atas perhatiannya. Ya nggak ada waktu tanya jawab karena 1 jam untuk nyimak mandiri dan upload itunya apa responsinya. Jadi nguploadnya jangan yang awal-awal tadi, nguploadnya ya pas menjelang akhir ya. Kelihatan kalau kalian kuliah gitu loh ya kan. Ya kan? Masa nguploadnya pas jam setengah 8 tadi kamu ngupload gitu ya. Nanti ke BA kan ini repot ini loh kok. Dia diupload duluan, setengah 8 udah ngupload dia. Yang uploadnya ya pas-pas tadi menjelang jam 10 gitu ya. Sehingga kayaknya kuliah beneran gitu ya. Ya meskipun memang kuliah beneran gitu ya. Nah, kemudian 1 jamnya ya ada tanya jawab setengah jam atau 45 menit ya. Tapi ya kadang-kadang materinya banyak ya. Sehingga ya yang penting pertanyaan itu kalian jawab ya, tugas-tugas itu ya. Oke, ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Mau menginfokan, Pak. Ah ya, apa? Mahasiswa atas nama Fakhri Hidayat izin, Pak. Fahri Dayat. Ya ya. Ya, sedang berduka, Pak. Oh, berduka. Kenapa? Ayahnya meninggal, Pak.
Oh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Akhirnya Fahri meninggal. Iya Pak. Kapan meninggalnya? Saya dikabarinya dari pagi jam 1, setengah 2 gitu Pak. Ya kita doakan ya semuanya, teman-teman kalian nih ya, berduka, ditinggal ayah pasti sedih itu, pasti sedih. Ya kalian ikut berduka cita nih ya, atas wafatnya ayahnya teman kalian, Fahri. Ya kita berdoa mudah-mudahan arwahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya, ditempatkan di tempat terbaik di sisinya, semua amalnya diterima, semua amal buruknya dihapuskan, ya. Kemudian keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan. Al-Fatihah. Dan tentunya kuliah sudah cukup sampai di sini. Ya, insya Allah ketemu pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.